Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galitri Prestio dengan NIM 2351338 dari Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas terkait pengetahuan struktur dengan menjelaskan mengapa calon insinyur teknik lingkungan perlu belajar ilmu pengetahuan struktur dan menjelaskan tentang perbedaan beban konvensional seperti beban statis dan dinamis, dan beban air, beban hidrostatik dan hidrodinamis. Baiklah, pentingnya pengetahuan struktur bagi insinyur teknik lingkungan. Sebagai seorang insinyur teknik lingkungan itu memainkan peran penting dalam pembangunan yang berkelanjutan, yang mana sebagai insinyur teknik lingkungan kita harus memperhatikan aspek pembangunan yang berkelanjutan untuk lingkungan ke depannya. Pengetahuan struktur dan beban itu sangat penting bagi insinyur teknik lingkungan untuk desain yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Yang mana dengan memahami pengetahuan struktur, eh, banyak itu insinyur yang bisa merancang terkait instalasi pengolahan air bersih dan air limbah, bendungan, landfill, tangki penyimpanan kanal, serta sistem drainase dan pengendalian banjir. Baik, masuk ke poinnya. Mengapa insinyur teknik lingkungan membutuhkan pengetahuan struktur? Yang pertama itu karena desain infrastruktur lingkungan. Insinyur teknik lingkungan itu uh, merancang berbagai infrastruktur seperti instalasi pengolahan air limbah, sistem pengolahan air bersih, bendungan, landfill, dan tangki penyimpanan, dan juga TPA sampah. Yang mana dalam banyak desain infrastruktur lingkungan yang akan dibuat di situ, uh, kita itu harus merancang bangunan yang kuat dan juga yang kokoh agar kuat menahan tekanan air dan zat kimia. Yang mana dengan cara mempelajari ilmu pengetahuan struktur. Tentunya, insinyur teknik lingkungan perlu mempelajari ilmu pengetahuan struktur. Seperti contoh itu, tangki air limbah yang harus dirancang dengan mempertimbangkan tekanan hidrostatik, beban material di dalamnya, serta kemungkinan beban eksternal seperti tanah atau bangunan di sekitarnya. Dan yang kedua itu, memastikan keamanan dan stabilitas. Yang mana sebagai insinyur yang sudah mendapatkan gelarnya dan sudah mempelajari berbagai banyak ilmu, harus memastikan keamanan dan stabilitas bangunan atau konstruksi yang dirancang untuk warga sekitar dan agar mereka merasa aman. Dan juga mencegah keruntuhan akibat beban yang berlebihan. Dan juga yang mana infrastruktur lingkungan itu sering kali harus beroperasi dalam kondisi ekstrem seperti gempa, banjir, gelombang pasang, dan angin kencang. Contohnya itu instalasi pengolahan air limbah di daerah pesisir yang mana harus mampu menahan tekanan gelombang air laut dan korosi akibat air asin. Tentunya di situ penting untuk mempelajari pengetahuan struktur untuk merancang bangunan seperti bangunan yang dibangun di pesisir daerah pesisir air laut, dan juga jembatan dan tanggul pengendali banjir yang mana itu harus dirancang kokoh dan kuat untuk menahan beban hidrodinamik dan arus air yang datang akibat banjir tersebut. Dan yang ketiga itu karena efisiensi biaya dan sumber daya. Desain yang tepat menggunakan material secara optimal, mengurangi biaya perawatan dan perbaikan, dan juga material inovatif yang dapat dimunculkan dan juga dapat digunakan untuk konstruksi yang berkelanjutan seperti eh, bahan dasar semen dari plastik. Dan juga itu kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, yang mana sebagai insinyur teknik lingkungan kita juga harus eh, mematuhi standar dan regulasi terhadap standar bangunan dan lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita harus merancang bangunan yang sekokoh dan sekuat mungkin agar tidak menyebabkan kerusakan atau keruntuhan
dan merugikan banyak masyarakat. Yang contoh seperti contohnya itu pembangunan landfill itu harus mengikuti standar stabilitas lereng dan beban tanah agar tidak terjadi longsor atau pencemaran air tanah. Dan yang poin selanjutnya itu beban konvensional, statis, dan juga dinamis. Beban statis itu ada beban statis bersifat secara konstan atau berubah perlahan. Contohnya itu berat sendiri atau berat bangunan bangunan struktur itu sendiri dan juga beban tanah. Dan yang kedua itu beban dinamis. Beban dinamis itu ya, beban yang berubah dengan cepat. Contohnya beban lalu lintas, beban gempa, beban angin. Yang mana seperti beban lalu lintas seperti kendaraan yang melewati konstruksi jalan raya atau jalan lintas itu mereka melaluinya dengan cepat, tidak secara perlahan. Dan juga beban konvensional itu adalah beban yang biasanya dijumpai pada struktur bangunan dan infrastruktur umum. Selanjutnya itu beban air. Beban air itu sendiri adalah beban yang ditimbulkan oleh tekanan air atau pergerakan air terhadap struktur. Dalam teknik lingkungan itu banyak eh, mengalami hal seperti ini. Beban ini itu sangat penting karena infrastruktur di teknik lingkungan itu banyak yang berhubungan dengan fluida atau air. Yang pertama itu beban hidrostatik. Beban hidrostatik itu adalah tekanan air statis pada permukaan yang terendam. Tekanan meningkat seiring kedalaman. Contohnya desain dinding bendungan dan tangki penyimpanan air. Yang mana eh, tangki penyimpanan air ini harus dirancang dengan kokoh di dasar tangki karena tekanan air yang berada di bawah tangki itu lebih kuat. Dan yang kedua itu beban hidrodinamik. Beban hidrodinamik itu gaya yang disebabkan oleh pergerakan air. Contohnya tuh gelombang, arus sungai. Yang mana untuk contohnya itu seperti jembatan eh, yang dibangun dan juga terkena arus air sungai. Yang mana jembatan ini harus dibangun secara kokoh untuk menahan gaya dorong air yang selalu mengalir ke hulu. Makanya itu diperlukan untuk mempelajari ilmu pengetahuan struktur. Karena sebagai insinyur teknik lingkungan itu sering berkaitan pembangunan konstruksi teknik lingkungan itu seperti jembatan yang berhubungan dengan fluida di sini. Dan contoh yang kedua itu struktur pengendali banjir di pantai dan juga harus mampu menahan tekanan gelombang air laut. Dan itu studi kasus aplikasi beban pada infrastruktur lingkungan, yang mana bendungan tuh dapat menahan beban hidrostatik, berat sendiri, tekanan lumpur, dan beban gempa. Yang kedua itu tangki air yang dirancang untuk menahan tekanan hidrostatik, maksimum, dan beban angin. Dan juga jaringan pipa yang dapat menahan tekanan internal, beban tanah, dan beban lalu lintas. Tantangan yang akan dihadapi dalam analisis beban atau pengetahuan eh, dalam perancangan infrastruktur ini itu ketidakpastian dalam beban lingkungannya seperti dari cuaca atau gempa yang masih belum bisa diprediksi secara akurat terkait kekuatan gempanya itu sendiri dan cuaca yang akan terjadi. Dan yang juga tuh kompleksitas dalam berbagai jenis beban dan perilaku material yang non-linear, kebutuhan akan perangkat lunak untuk menganalisis struktur yang canggih untuk dan pelatihan yang memadai. Selanjutnya dan yang poin terakhir tuh kesimpulan, yang mana pengetahuan struktur itu sangat penting bagi insinyur teknik lingkungan untuk dapat menerapkan eh, keilmuan teknik lingkungan atau pembangunan-pembangunan teknik lingkungan seperti bendungan, landfill, saluran drainase yang harus tahan atau harus kokoh bangunannya dengan mempelajari ilmu pengetahuan struktur. Baiklah, segitu eh, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.